Perang Korea berlangsung antara 1950 hingga 1953, yang melibatkan Republik Demokratik Korea, Korea Utara dan Republik Korea, Korea Selatan. Kendati demikian, perseteruan ini bukan hanya perkara perang saudara, tetapi juga ada campur tangan dari dua negara adidaya. Dalam perang ini, pihak Korea Selatan dibantu oleh Amerika Serikat, sedangkan Korea Utara dibantu oleh Uni Soviet. Perang ini berakhir dengan gencatan antara kedua pihak, tidak ada negara yang menang maupun kalah. Karena akhir Perang Korea tanpa perjanjian damai, secara teknis, Korea Selatan dan Korea Utara sampai sekarang masih berperang, dengan terus dilakukan upaya perjanjian damai. Salah satu sebab umum yang menyebabkan terjadinya Perang Korea adalah adanya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Setelah Perang Dunia II berakhir pada 1945, terjadi Perang Dingin antara Blok Barat yang dipimpin AS dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Pada masa ini, Korea menjadi daerah yang diperebutkan oleh Amerika dan Uni Soviet. Pada 10 Agustus 1945, tepat beberapa hari sebelum Jepang menyerah, Amerika dan Uni Soviet menerima tawanan perang Jepang di Korea, yaitu di garis batas paralel ke-38. Namun, pada akhirnya, garis batas itu berubah menjadi garis demarkasi antara Amerika dengan Uni Soviet. Hal ini yang menyebabkan adanya dua kubu ideologi di Korea. Korea Selatan berada di bawah pengaruh Amerika dengan paham liberal kapitalis, sedangkan Korea Utara di bawah pengaruh Uni Soviet, yang mengembangkan paham sosial komunis. Sesuai perjanjian Potsdam, diadakan konferensi di Moskwa yang menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk pemerintahan Korea yang demokratis. Namun, kesepakatan itu menemui kegagalan sampai kedua pihak justru mendirikan pemerintahan baru di masing-masing belahan Korea pada 1948. Amerika Serikat membentuk Republik Korea atau Korea Selatan dengan ibu kota di Seoul yang dipimpin Syngman Rhee. Sedangkan Uni Soviet mendirikan Republik Demokrasi Rakyat Korea atau Korea Utara dengan ibu kota di Pyongyang yang dipimpin Kim Il-sung. Tidak adanya kesepakatan antara Amerika dan Uni Soviet mengenai pembentukan Korea Merdeka inilah yang akhirnya memicu Perang Korea. Terdapat sebab khusus terjadinya Perang Korea, yaitu karena Sidang Umum PBB mengesahkan laporan hasil pemilihan Korea Selatan pada Desember 1948. Sidang tersebut menyatakan bahwa pemerintahan Korea Selatan merupakan satu-satunya pemerintahan yang sah. Adanya keputusan itu membuat Korea Utara merasa hak-haknya tidak diakui PBB dan mengungkapkan kemarahannya pada Korea Selatan dan Amerika. Hal ini pun semakin membuat Uni Soviet mendukung Korea Utara untuk mendapatkan kekuasaan seluruh wilayah Korea dengan jalur peperangan. Pada 25 Juni 1950, Korea Utara menyerang Korea Selatan secara mendadak dengan mengirim 75.000 pasukannya melintasi batas paralel ke-38. Pihak Korea Selatan pun cukup terkejut, hingga membuat Korea Utara unggul dan berhasil menduduki beberapa wilayah, seperti Chucheon, Ongjin, dan Kaesong, yang merupakan kota penting bagi pihak selatan. Sebenarnya, target serangan ini adalah Seoul, ibu kota Korea Selatan. Namun, cuaca buruk membuat serangan tidak berhasil dilaksanakan. 3 hari sejak perang meletus, Seoul berhasil direbut oleh Korea Utara. Saat itu, 12 kota dan 5.000 desa di selatan sudah diduduki pasukan dari utara. Tentara Amerika Serikat saat berada di jalanan kota Incheon, Korea Selatan, ketika terjadi Perang Korea, September 1950. Lihat foto tentara Amerika Serikat saat berada di jalanan kota Incheon, Korea Selatan, ketika terjadi Perang Korea, September 1950. Hal ini membuat Presiden Syngman Rhee dengan staf pemerintahan Korea Selatan meninggalkan Seoul dan pergi ke Daejeon. Meletusnya Perang Korea pun mengejutkan dunia. 1 bulan kemudian, pasukan Amerika Serikat memasuki medan perang atas nama Korea Selatan, dengan misi memerangi komunisme. Amerika juga mengusulkan pada Dewan Keamanan PBB untuk bersidang membahas Korea. Sidang ini menghasilkan 2 resolusi, yaitu mendesak Korea Utara untuk menghentikan perang dan menarik pasukannya sampai garis batas paralel ke-38 yang memisahkan utara dan selatan. Memberi sanksi pada Korea Utara jika pihaknya tidak peduli dengan desakan tersebut, maka PBB akan membantu Korea Selatan. Hingga Agustus 1950, posisi Korea Utara masih unggul dari Korea Selatan.
Salah satu sebabnya adalah, pihak utara dan Uni Soviet berhasil mendapat simpati dari rakyat selatan. Pasalnya, Korea Utara, yang dipimpin Kim Il-sung, bersumpah akan menyatukan Korea dan memperbaiki nasib rakyatnya. Selain itu, logistik milik Korea Utara terpencar di beberapa tempat, sehingga sulit untuk dihancurkan. Pasukan Korea Utara juga mengadakan penyamaran dan penyusupan ke pihak musuh dengan sangat rapi. Selama 3 bulan berperang, pihak Korea Selatan terus mengalami kekalahan. Hal ini membuatnya memakai strategi baru, yaitu pertahanan PBB. Pertahanan ini dipusatkan di Busan dan Taegu. Pada 26 September 1950, Seoul berhasil direbut kembali, yang menandai bangkitnya Korea Selatan menjadi pihak yang unggul. Kembalinya Seoul juga menjadi dorongan moral bagi Korea Selatan. Bahkan, pihaknya mampu merebut daerah hingga melampaui garis batas paralel ke-38. Kekalahan Korea Utara secara tidak langsung bisa disebut sebagai kekalahan Uni Soviet juga. Hal ini membuat Cina, sebagai sekutunya, memutuskan untuk ikut berperang. Tepatnya pada 1 Oktober 1950, Perdana Menteri Cina, Zhou Enlai, mengatakan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan operasi-operasi yang dilakukan bangsa asing di utara. Alasan inilah yang digunakan Cina untuk terjun ke medan perang, yang cukup berhasil membuat Korea Utara unggul kembali. Gencatan senjata diberlakukan mulai 27 Juli 1953. Perang Korea berakhir dengan tidak ada yang kalah ataupun menang. Sesuai dengan perundingan Panmunjom, garis demarkasi militer memanjang dari muara Sungai Han, beberapa mil sebelah barat daya Panmunjom, lalu melintasi garis batas paralel ke-38, membelok ke arah barat di sebelah selatan Kumsong dan berakhir di utara Kaesong. Perang Korea secara resmi menyebabkan terbelahnya Korea menjadi dua, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara, yang dipisahkan oleh garis batas paralel ke-38. Selain itu, Perang Korea menimbulkan dampak yang cukup besar bagi dunia internasional. Salah satunya adalah memunculkan dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dengan kedudukannya di Korea, dua negara ini mendapatkan tempat yang strategis dalam upaya memperluas pengaruhnya di Asia. Selain itu, perang ini juga membuat Cina menjadi kekuatan baru di Asia, menggantikan kedudukan Jepang. Bahkan, tanpa dukungan militer dari Cina, Uni Soviet tidak dapat menyaingi kekuatan militer Amerika di Korea. Dengan adanya kerjasama antara Cina dan Uni Soviet, pertahanan komunis di Korea semakin kokoh. Sebaliknya, persekutuan itu menimbulkan putusnya hubungan diplomatik antara Cina dan Amerika Serikat. Dampak lain yang terjadi akibat Perang Korea adalah munculnya organisasi pertahanan bersama. Pada 1954, didirikan Southeast Asia Treaty Organization atau SAATO, yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Selandia Baru, Australia, Thailand, Filipina, Pakistan, dan Korea Selatan. Pertahanan bersama ini memiliki tujuan untuk membendung penyebaran komunisme di Asia. Selain itu, Perang Korea juga menelan banyak korban. Di pihak selatan, terdapat 50.000 tentara Amerika dan 673.000 tentara Korea Selatan yang tewas. Sedangkan di pihak utara, terdapat 145.000 pasukan Cina dan 315.000 tentara Korea Utara diperkirakan tewas dan terluka dalam pertempuran.